Ini judul yang saya mau angkat pada pagi hari ini. Apa arti ya percaya kepada Yesus? Saya tambah lagi dalam konteks zaman gereja. Nah, saudara-saudara, seperti apa yang Paulus nyatakan tuliskan di dalam kitab Roma ini memang ada hubungannya dengan orang Yahudi atau hubungannya dengan hukum Taurat. Nah, Paulus ingin supaya orang Yahudi, tentu juga orang Gentiles yang banyak dipengaruhi oleh Yudaisme, bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tentu banyak ayat-ayat firman Tuhan ya dalam 4 Injil dan juga dalam surat-surat Rasul Paulus. Ya, kalau orang mau diselamatkan, orang berdosa mau dilepaskan dari dosa, maka syaratnya kan kita mengatakan harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau sudah perhatikan ya di dalam Roma ini pasal 10 ya, saudara jelas itu Paulus menekankan ada his full name ya. Namanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa arti the meaning of believe in Jesus Christ? Kita mengatakan ya. Nah, kalau kita bandingkan ayat ini dengan ayat yang lain, saudara-saudara, ya kita lihat di Yohanes 3:16 juga sangat jelas di sana mengatakan percaya His name. Nah, His name itu siapa? Tentu dia adalah the Son of God, the begotten Son of God. Ya, artinya kalau terjemahan ke Indonesia ini TB kan anak tunggal Allah ya. Kalau kita terjemahkan dengan literally hanya anak tunggal yang diperanakan ya, anak tunggal diperanakan ya, dibegotten itu diperanakan ya. Nah, adalah Yesus Kristus, adalah dia Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus juga kalau kita lihat mengatakan di Yohanes 17:3 kepada orang Yahudi bahwa kalau mereka mau memperoleh mendapatkan hidup kekal, kan begitu ya. Ayat yang ketiga, ini sangat jelas ini. Mereka harus percaya kepada ada dua oknum pribadi yang disebut oleh Tuhan Yesus kan mengatakan ya bahasa TB-nya ya Indonesia, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, siapa mereka? Tentu ini menunjukkan kepada orang Yahudi, mengenal engkau. Siapa tuh engkau? Itu adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, di sini ada kata Allah yang benar, only true God, ya kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi harus percaya kepada Allah Bapa dan juga percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Nah, ini sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perlu kita sadari bahwa konsep keselamatan, ya kan mengatakan di Perjanjian Lama itu ada bedanya dengan konsep iman keselamatan di dalam zaman gereja. Nah, di zaman Perjanjian Lama tentu jelas bahwa orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat, mereka ya, betul mereka harus percaya kepada Elohim, pada Yehova, ya kan? Dan juga mereka harus mentaati hukum Taurat. Jadi ada istilahnya kita mengatakan kesimpulkan iman plus usaha, gitu loh. Nah, kalau kita lihat di dalam konsep perjanjian baru di zaman gereja, seperti yang kita imani bahwa syarat keselamatan itu
hanya iman saja tanpa ada usaha, ya itu berdasarkan kepada Efesus pasal 2 ayat 8, saudara-saudara ya. Itu jelas, itu bukan usaha kita, itu adalah pemberian, the gift of God. Apa itu the gift of God? Ya keselamatan itu. Jadi Anda harus respon dengan apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini jelas sekali ya apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tentu percaya Yesus ini bukan hanya kita ngomong, aku percaya Yesus. Kalau kita tanya, apa maksud Anda percaya kepada Yesus? Nah, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tentu adalah Tuhan Yesus yang bagaimana? Seperti yang kita baca di dalam Roma 10, ayat yang ke-9, bahwa jika kamu mengaku, ya confess ya, dengan mulutmu Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, kamu akan diselamatkan. Nah, ayat yang ke-10 jelas. Karena dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut ia mengaku sehingga ia diselamatkan. Jadi kata percaya kepada Yesus ini bukan hanya kita hanya mengaku, oh aku percaya Yesus yang dilahirkan oleh Maria di Bethlehem. Itu adalah suatu fakta. Yes, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oh, aku percaya ya Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yes, itu the fakta sesuai dengan kitab suci. Tapi kata percaya itu ada satu mengandung the deeper meaning, spiritual meaning di dalamnya, bahwa kita percaya dengan hati, ya kan? Dengan hati, bukan dengan kepala, dengan logik, tetapi kita dengan hati percaya dulu. Karena dari hati kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah sesuai dengan kitab suci. Itu kita memiliki pengetahuan ini, lalu saya menyadari diri saya. Oh, Yesus yang ditulis dalam Alkitab, Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, He is the Son of God. Dia adalah yang diutus oleh Allah Bapa. Nah, saudara-saudara, jadi ini membedakan kita dengan agama lain atau orang Muslim yang menyebut nama Allah. Oke, kita harus jelas. Nah, di sini letak permasalahan yang sangat fundamental bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia, nah Alkitabnya atau kitab sucinya memang pakai nama Allah. Nah, kenapa? Karena kita di Indonesia ini banyak suku bangsa. Bagaimana supaya suku bangsa ini yang menjadi dan yang ada di NKRI, Kesatuan Republik Indonesia ini, maka lembaga Alkitab mengatakan, oke, kita pakailah nama ini dari bahasa Arab, ya begitu. Nah, supaya seluruh warga Indonesia di Indonesia ini dari Sabang dan Merauke yang bisa berbahasa Indonesia, ya kita juga mau supaya suku bangsa di Indonesia ini bisa membaca, kita membaca kitab suci, kan begitu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang membedakan dengan mereka yang Muslim yang memakai Allah, hanya ada satu yang beda dengan mereka, itu kita punya Allah adalah memiliki anak, ya, the Son of God. Kalau mereka kan tidak begitu, saudara-saudara. Nah, ini sangat fundamental. Nah, makanya Paulus dengan tegas mengatakan ya bahwa kita percaya Yesus ya dari hati kita, ya, dengan hati, ya percaya dia Yesus Kristus, He's the Son of God yang diutus oleh Allah Bapa. Kita mengatakan sesuai dengan Yohanes 3:16 dan juga Yohanes 17 ayat 3. Harus mengenal, kan? Mengenal satu-satunya. Yesus mengatakan the only true God and Jesus Christ
whom thou hast sent. Jadi tidak ada yang lain yang diutus oleh Allah yang hidup, ada Allah yang benar. Hanya Yesus Kristus. He is the only begotten Son of God. This is the true faith. Inilah iman yang benar. Dan inilah iman yang menyenangkan Allah. Kalau saudara lihat di dalam Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudara, kita harus perhatikan, kitab Ibrani adalah Ibrani untuk orang Yahudi, ya kan? Nah, di sini mengatakan demikian ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Orang Yahudi kan Allah itu kan Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Yes, Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara-saudara, di sini Allah yang mana? Tentu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, para tokoh-tokoh iman perjanjian lama. Saudara sudah bisa lihat nih dari ayat 1 sampai ayat sampai 12 ya. Disebut semua tokoh-tokoh imam itu ya, iman ya. Dari Abel, ya kan, disebut. Dari Enok disebut ya. Disebut lagi dari Bapak Abraham. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, Musa bertanya, kalau saya pergi ke Mesir, mereka tanya, siapa namamu? Nama Elohim siapa? I am that I am. Oh, sangat jelas. I am that I am. JHWH. Kan kita diterjemahkan ke bahasa apa nama itu panggilan kita sehari-hari, ya, ada yang kita pakai Jehovah. Memang ada juga orang bisa pakai Yahweh. Ya, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Tapi intinya yang penting di sini ya, saudara-saudara. Paulus ingin menegaskan kepada orang Yahudi bahwa doanya, kalau saudara perhatikan ayat pertama, doanya kepada Elohim, orang Yahudi, pada Elohim ada Allah, kepada orang Israel, supaya mereka diselamatkan. Why? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang Israel, orang Yahudi, bahwa mereka mempunyai semangat dari Allah. Anda lihat ada semangat, the spirit kita mengatakan, the spirit atau zeal of God. Oh, mereka luar biasa. Seperti Paulus sebelum ketemu Yesus, Yesus menyatakan diri, dia bisa mengaku, I have a zeal of God. Ya, terjemahan Indonesia, oke, semangat, atau kita pakai istilah the spirit itu. Spirit yang sama dengan orang-orang Yahudi Farisi itu. Spirit apa? Ya, mereka mau buat sesuatu untuk Allah mereka, atau Tuhan kan? Namun, tidak mempunyai pengetahuan, saudara. Nah, ini ada yang sangkut iman, ada hubungannya dengan pengetahuan. Yes, kita mengatakan. Nah, ayat 3, sebab oleh karena mereka mengabaikan kebenaran Allah. For they being ignorant of God's righteousness. Ya kan? Mereka mengabaikan kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, tidak menaklukkan diri mereka kepada kebenaran Allah. Nah, saudara, apa itu kebenaran Allah? Kalau kita mau bahas lagi satu topik, bisa nanti kita coba bahas. What is the righteousness of God? Nah, terjemah Indonesia kebenaran. Nah, righteousness of God, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, definisinya, the Bible, biblical definitions. Ini sangat jelas biblical definition ya. Mengatakan sangat jelas biblical definition ya tentang the righteousness of God. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya, ya nggak apa-apa ya, kita baca ya. It is the deeper spiritual meaning. Righteousness is a quality of being right in the eyes of God, including character, nature, conscious, attitude, conduct, action, dan commands ala perkataan kita. Ini adalah definisinya righteousness. Ya, jadi
iman kita, pemahaman kita akan kebenaran harus berdasarkan kepada the foundation, yaitu adalah firman Tuhan. Sudah pasti. Nah, yang permasalahannya sekarang, saudara, how we to interpret and to apply the words in our age, di dalam zaman gereja sekarang ini. Sudah kita jelaskan tadi bahwa iman keselamatan dalam perjanjian lama dengan zaman perjanjian baru di dalam gereja itu ada bedanya. Nah, ini tidak bisa, sulit untuk diterima oleh orang Kristen. Ada, maka itulah kita mengatakan kita harus punya dasar itu. We have to rightly dividing the word of truth. Kita mengatakan, ya kan? Kalau tanpa di rightly dividing, ya kita akan confuse sendiri. Kenapa ayat ini begini kata? Kenapa ini dikata? Nah, saudara-saudara, orang Yahudi memanggil Elohim, wow, bagus. Punya the zeal of God, bagus. Tetapi tidak memiliki knowledge. Kenapa? Karena mereka sudah pikiran, konsep sudah dilahirkan dari kecil, stick to the hukum Taurat, saudara-saudara. Mereka ikut semua hukum Taurat itu, yes, bagus. Tetapi sekarang telah terjadi perubahan, di mana Yesus Kristus is the end of the hukum Taurat atau the dolosa di dalam ayat yang keempat. Coba Anda situ ya, mengatakan ya, ayat yang ke mana ini? Ayat yang ke Yesus itu adalah menggenapi semua hukum Taurat itu. Ayat 4, sebab Kristus adalah akhir dari hukum Taurat untuk kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, ada yang percaya. The meaning percaya adalah di dalam ayat yang ke-9 dan 10 Roma itu. Jelas. You confess, yes. You believe with your hearts. You believe Jesus is the Son of God. You have the eternal life. Itu di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Nah, mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan. Ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki, nah, di sini letaknya. Perhatikan terjemahan TB. Dia kehilangan God. The Son of God. Of God-nya nggak ada. Nah, Alkitab Anda tolong dibuat notes di situ. TB kehilangan ada namanya Son of God. The Son of God. Hanya ada anak. Ya. Nah, saudara, ini adalah iman, the true faith. Iman di mana kita dipersuade that he is the Son of God. Penting lah. Oh yes, penting lah. Kenapa? Karena ada yang tidak percaya dia memiliki anak, begitu loh. Nah, ini harus kita camkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi arti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa he is the Son of God, kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita percaya the Son of God, sent by the Father who died on the cross, adalah to redeem us from sins. Saya mengaku, saya menyadari Tuhan, bahwa saya orang berdosa yang tidak mungkin bisa masuk surga. Kenapa? Karena dari pemahaman saya, pengetahuan iman saya kepada firman Tuhan, di mana saya mendengar firman Allah, khotbah, penginjilan, pemberita Injil yang disampaikan oleh Paulus sangat jelas bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia. Dengan mencurahkan darahnya, dia menebus kita, dia akan menanggung dosa kita. Itu sangat jelas ajaran firman Tuhan. Ya, nah saudara-saudaraku,
Jadi saya percaya kepada Yesus. Dia adalah the Son of God. He is the Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pertobatannya orang sida-sida itu yang dari Ethiopia, dia bukan orang Yahudi, dia adalah the Negro, kulit hitam. Tapi dia menganut Judaisme, pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Yehova, kita mengatakan ya, kepada Allah. Setelah dia selesai, dia mau pulang. Filipus diutus untuk menginjil. Dia sedang membaca kitab Yesaya, kan begitu. Dengan kuasa Roh Kudus, ya. Filipus menghampiri kereta dan dia tanya, "Bapak ngerti nggak?" "Oh, tidak mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing saya." Lalu Filipus menjelaskannya. Ya, menjelaskan Yesaya itu mengatakan ya, yang ayat Yesaya 53 jelas bagaikan domba yang dibawa untuk disembelih, ya. Dia menanggung segala penderitaan atau dosa kita, kan. Dia sadar. Yang ini yang menggambarkan adalah domba Allah, sesuai dengan Yohanes Pembaptis ayat 1:27. The Lamb of God yang menanggung dosa dunia itu. Dia mengerti. Dia punya pengetahuan itu sekarang, saudara-saudara. Ya. Dia Yesus Kristus yang mati yang tidak lama itu ya di juru. Yes. Nah, kata Filipus, kan memang di Alkitab tidak tulis, tapi kita yakin dia sudah jelaskan itu panjang lebar. Ya, saudara-saudara. Kalau gitu, apa halangin saya untuk dibaptis? Tidak ada. Tapi kalau kamu percaya, katanya, aku percaya. Nah, mari kita lihat di Kisah Para Rasul itu pasal yang 8 ya. Nah, ayat gini mengatakan, jika Tuhan percaya, nah kata percaya lagi, dengan segenap hatimu. Sama yang dengan cocok, match dengan Roma 10 itu, ya kan? Percaya bukan hanya ngomong-ngomong percaya. Ini percaya dengan segenap hati. Benar-benar yang mengerti, punya pengetahuan itu. Jawabnya, aku percaya. Nggak sampai situ, saudara. Maka itu kadang-kadang kita harus coba untuk menjelaskan. Ada banyak orang, aku percaya. Tapi percayanya bagaimana? What's the meaning of you percaya? Yang gitu. Bahwa Yesus Kristus apa? Is the Son of God. Wah, ini yang sulit diterima oleh orang Yahudi, saudara. Kenapa? Orang Yahudi mengatakan Yesus mengaku dirinya the Son of God. Menyamakan diri sederajat dengan Allah, maka dia dihukum mati, disalib, saudara. Wow, itu mereka nggak bisa terima. Nah, ini the true faith, iman yang menyenangkan Allah. Maka itu kita kembali ke Ibrani 11 tadi. Tanpa iman tidak mungkin orang menyenangkan Allah. Yes, di dalam konsep perjanjian lama, yes, mereka harus ada iman dan perbuatan, kan begitu. Kalau dalam perjanjian baru, kita adalah punya iman hanya kepada Yesus. Tapi iman ada actionnya, tentu pasti kita ada tindakan perbuatan dalam hidup kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, kan? Tapi yang intinya iman yang percaya kita kepada Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan perbuatan baik saya menyelamatkan diri saya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jadi kita lihat, saudara-saudara, bahwa arti percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia adalah Putra Allah. Dia adalah Tuhan. Tuhan dalam arti apa? Yang telah bangkit, yang dibangkitkan oleh Allah Bapa. Maka kamu mengaku Dia Tuhan, kamu diselamatkan. Ada juga orang yang tidak percaya Yesus bangkit dari mati. Maka itulah Paulus dengan tegas di 1 Korintus pasal 15. Injil yang kuberitakan. Yang penting itu Injil yang kuberitakan. Apa? Tentang siapa? Nah, Yesus Kristus yang bagaimana? Coba saudara perhatikan di ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Injil menyelamatkan siapa? Siapa itu? Injil, berita Injil. Yesus Kristus. Yesus yang selamat bagaimana? Nah, saudara perhatikan. Ayat 3. Sebab yang sangat penting. Very important ya. I deliver unto you first
of all. Nah, terjemahan TB penting. Kusampaikan yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, kuterima dari Tuhan Yesus dia terima. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Bukan tradisi, tapi kitab suci. Bahwa ia telah dikubur, yes, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan apa? Kitab suci. Kan gitu. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-17, bahwa tanpa kebangkitan Yesus, maka iman kita sia-sia. Useless. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah? Tidak mungkin. Karena itulah sudah. Kembali lagi ke Roma pasal 10 ayat 9. Dengan hati kita percaya Yesus telah dibangkitkan. Dan dengan mulut kita mengaku. Ya kan? Dengan jelas. Dengan mulut kita mengaku ya. Bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Nah, dan dia telah dibangkitkan. Maka kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah saudara-saudara sudah sungguh-sungguh kan percaya Tuhan Yesus? Apakah percaya dengan hati atau karena saudara hanya ikut-ikut orang percaya? Saya mau bersaksi. Kami orang kampung, dari kecil kita belum pernah dengar Injil ya. Pada waktu sudah masuk SMP, ya baru kita mulai dengar Injil dari misionaris yang datang di kampung kami. Kalau papa mama sih udah diinjili oleh satu misionaris dari London, namanya Mackenzie. Saya masih ingat tuh. Mackenzie itu dari gereja Baptis, ya. Nah, memang pengetahuan iman tidak bertumbuh karena silih berganti misionaris datang. Tidak ada satu gembala yang konsisten mengajar tentang doktrinal atau apa dasar-dasar iman itu ya. Hanya mereka secara simpel, aku percaya Yesus Kristus juru selamatku. Sangat simpel saja mereka itu ya. Kenapa? Orang tua saya kan tidak punya pendidikan. Ya mereka tidak tamat SD, nggak sekolahnya sekolah Indonesia, hanya sekolah Mandarin kelas 3 ya, papa mama ya. Hanya bisa baca dan tulis, tidak sekolah Indonesia gitu loh. Nah, nggak baca Alkitab Mandarin dia masih bisa, katanya bisa. Oh ya ya, oke, masih bisa gitu ya. Nah kami mungkin waktu saya duduk di SMP baru kita dengar Injil misionaris yang datang dari Kanada. Nah saya Kanada gitu ya. Baru di sana mulai ajar. Oh Yesus itu siapa? Kenapa harus percaya Tuhan Yesus? Kita percaya dengan simple saja, saudara-saudara. Nah, kita ditantang, harus percaya Yesus. Gimana percaya Yesus? Ya, harus mengaku diri orang berdosa. Tidak bisa maksudnya. Harus percaya Yesus mati untuk menebus. Oh ya, kita ikut aja. Kita mengikutnya. Hanya pengetahuan iman tentang doktrinal kita ini tidak bertumbuh. Karena tidak lama kemudian misionaris juga pulang gitu ya. Datang lagi misionaris dari Jepang, kemudian dari Korea. Dan saya sudah tidak ada lagi di kampung itu. Nah, tapi intinya ingin yang saya sampaikan bahwa saya sendiri percaya bahwa dari kecil Yesus satu-satunya keselamatan, jalan keselamatan. Ya, sampai hari ini kita tetap percaya. Hanya sampai sekarang kita mulai bertumbuh berkembang ya karena pengetahuan berkembang ya kan. Kita bisa baca artikel buku-buku yang ada di Indonesia. Dulu kita nggak bisa beli karena mahal ya. Kemudian sekarang kita sudah dapat informasi melalui internet. Oh kita bisa perbandingkan. Yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini ya. Jadi semua kita orang Kristen jadi bingung ya. Ini pendeta besar ngomongnya begini. Ini pendeta besar ini ngomong begini. Ini yang mana yang benar kan begitu. Ya sudah. Jadi saya mau ingin sampaikan yang intinya saja ya. Bahwa di dalam satu gereja biasanya ya ada pendeta senior, ada pendeta junior. Kita harus jujur mengakui bahwa sebenarnya kadang-kadang mereka itu tidak ada yang satu spirit dalam arti dalam doktrinal. Ada yang beda, tapi mereka masih bisa bersatu mengembangkan. Kenapa? Tujuan mereka maunya supaya Injil ini diberitakan.
Memang dalam hal ini memang tidak bagus ya, kalau ada pandangan-pandangan teologi yang mendasar yang beda itu memang kita harus spread. Nah, makanya saya keluar dari gereja Gepembri gitu. Saya lihat banyak hal nggak benar. Oke, saya tidak mau supaya di situ mencokol apa nama itu, hantam mereka sana sini. Akhirnya jemaat bilang, kenapa ini pendeta ini ngomong ini berbeda. Kita ikut yang mayoritas saja. Oh, kalau ini pendeta ini, wah ini sesat ini ya. Saya sering dibilang pendetanya sudah tidak benar gitu ya. Saya nggak masalah gitu sudah ya. Akhirnya kita keluar aja, kita bangun gereja yang benar gitu. Nah, tapi intinya ingin saya sampaikan bahwa tujuan utama kita bangun gereja ya, bukan berdebat, tapi kita ingin membangun gereja punya doktrin yang benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan dan para rasul. Ada hal-hal yang berbeda, pasti ada. Jangan yang minor kecil-kecil dipermasalahkan. Kalau perjamuan Tuhan tuh harus sesuai dengan acara Tuhan Yesus pada malam hari. Ya, apa namanya harinya apa, gitu kan? Harusnya hari Paskah, gitu loh. Nah, kalau mau minum anggurnya harus dari satu cawan, nggak boleh dibagi-bagikan kecil-kecil. Dan maksudnya, ini jadi beda-beda begitu, akhirnya apa? Gereja jadi kacau juga, gitu. Nah, kita jangan yang caranya begitu, ya. Perbedaan ada, tapi yang fondasi iman tentang keselamatan itu yang kita harus pertahankan, junjung tinggi dalam pengajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya. Kiranya Tuhan menolong gereja kita ya, supaya kita bangun gereja. Gereja yang bagaimana? Gereja yang benar-benar berdasarkan kepada ajaran kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai opini manusia yang kita junjung tinggi sebagai standar. Jangan terjadi. Kenapa? Kalau kita 100% ya mengandalkan apa yang mereka ajarkan, itu ada kemungkinan begini. Yuk mengkulturkan manusia, satu. Yang kedua, bisa kemungkinan, ada kemungkinan kita bisa menjadi dibawa kepada satu kesesatan. Contohnya apa? Gereja Saksi Yehova. Dulu kan gereja dari gereja asal baptis seperti Mormon. Dulu mereka gereja baptis dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena saking mereka mengidolakan pemimpinnya. Nah, jadilah gereja, istilahnya kita bilang gereja bidak, gereja yang sudah sat begitu, saudara. Ya. Nah, jadi renungan khotbah ini bagi kita adalah apakah saudara-saudara benar-benar ya percaya kepada Tuhan Yesus? Dia the Son of God. Dia adalah Tuhan. Yes, Tuhan. Kenapa? Di Filipi pasal 2 jelas. Semua lutut akan berlutut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dalam arti apa Tuhan? Dia bisa mengampuni dosa. Dia bisa melakukan segala hal karena dia Allah yang berkuasa gitu. Dia kan Allah berkuasa juga. Artinya sama sederajat dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, di dalam keselamatan, yes, kita makan adalah His Lord. Betul, saudara-saudara. Dan nanti satu hari, Jesus Christ akan menjadi the King of Kings and the Lord of Lords. Betul, kita harus mengakui itu. Nah, apakah saudara sudah diselamatkan? Kiranya sudah. Tentu kita sangat senang. Mari kita menjadi orang Kristen yang benar-benar, yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.